Halo guys, selamat datang kembali di Nakama Movie. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan spoiler versi novel dan preview Donghua The Great Ruler episode 21. Pertempuran balas dendam di Gunung Mangin telah dimenangkan oleh wilayah Mu. Kini Mu Chen dan yang lainnya pergi ke ruang rahasia Gunung Mangin, untuk mencari harta berharga. Di ruang rahasia Gunung Mangin tersebut, banyak sekali harta dan seni spiritual simpanan yang gui, namun Mu Chen tidak tertarik sama sekali. Akan tetapi, Mu Chen secara tidak sengaja melihat sebuah gulungan hitam, yang ternyata itu adalah gambar formasi tingkat tinggi. Setidaknya gambar formasi ini lebih kuat daripada formasi spiritual peringkat 2, jadi Mu Chen langsung menyimpannya. Setelah menyelesaikan masalah di Gunung Mangin, wilayah Mu dan kota Sembilan Naga berpisah, dan akan tetap menjalin hubungan baik. Setelah sampai di wilayah Mu, Mu Chen diam-diam tinggal di perkebunan Mu, untuk meneliti gambar formasi spiritual di gulungan hitam yang dia dapatkan sebelumnya. Setelah beberapa waktu melakukan penelitian, Mu Chen menafsirkan kalau itu adalah formasi spiritual peringkat 3, dan dikenal dengan nama formasi spiritual teratai pembantaian iblis. Karena termasuk formasi spiritual peringkat tinggi, maka Mu Chen belum bisa menyusun gambar formasi dengan kekuatannya yang sekarang ini. Oleh karena itu, kini Mu Chen memilih untuk melanjutkan kultivasinya. Selama periode waktu ini, Mu Chen telah menekan energi spiritualnya, dia tidak menerobos ke tahap menengah rotasi spiritual, melainkan dia ingin langsung naik ke tahap akhir. Dengan memanfaatkan ginseng darah 9 kebenaran dan seni pagoda agung, Mu Chen yakin dirinya akan bisa langsung maju ke ranah rotasi spiritual tahap akhir. Di saat yang bersamaan, Jiu Yu diserang oleh sangkar bunga, tetapi Mu Chen segera datang menyelamatkannya. Mu Chen merasa senang, karena dia berhasil mengendalikan sangkar bunga dari kertas hitam itu, meskipun menguras banyak energi. Mu Chen juga merasakan roda energi spiritual dengan sedikit kegembiraan. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia telah benar-benar mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Di sisi lain, sekarang ini wilayah Liu telah mengadakan pertemuan 9 wilayah, yang telah dihadiri oleh Mu Feng dan penguasa wilayah alam Beiling lainnya. Mu Chen juga telah mendengar kabar tentang pertemuan itu, dia berkata kepada Zuye, kalau pertemuan ini hanya kedok bagi wilayah Liu. Pastinya wilayah Liu memiliki niat jahat pada wilayah Mu, maka dari itu Mu Chen dan Zuye akan pergi menyusul ke pertemuan 9 wilayah, dan membantu ayahnya jika terjadi sesuatu hal. Ingat ya guys, jika di dalam novel, diceritakan Mu Chen pergi bersama ayah dan pasukan lainnya, namun dilihat dari preview Donghuanya, nanti Mu Chen akan menyusul bersama Zoye. Lanjut ke ceritanya ya guys. Di aula pertemuan, Liu Qingtian didampingi Liu Zong, Liu Ming dan Liu Mubai menyambut para tamu, lalu dia mengutarakan maksud mengadakan pertemuan 9 wilayah. Singkatnya, Liu Qingtian ingin membentuk sebuah aliansi di alam Beiling, untuk meningkatkan kekuatan Beiling. Meskipun dikatakan dengan niat baik, tetapi semua penguasa wilayah mengetahui, kalau Liu Qingtian memiliki niat tersembunyi. Ketika Mu Feng bertanya, siapa yang akan memimpin aliansi, Liu Qingtian menawarkan Mu Feng sebagai pemimpinnya, tetapi Mu Feng menolaknya. Kemudian, Liu Zong yang berdiri di belakang Liu Qingtian, tiba-tiba mengedipkan mata ke arah tertentu. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan kalau dia setuju dengan usul Liu Qingtian. Kemudian dia melanjutkan, untuk posisi pemimpin, tentu saja penguasa wilayah Liu lebih cocok. Orang yang berkata itu ternyata adalah pemimpin klan Kuda Putih. Setelah suara itu terdengar, aula menjadi sunyi, dan penguasa wilayah lainnya saling bertukar pandang satu sama lain. Hingga kemudian seorang pria parubaya berdiri, lalu dia menyuarakan pendapatnya. Pria itu adalah Lai Yan, yang merupakan penguasa wilayah Lai. Dia menghormati usulan Liu Qingtian, tapi dia tidak tertarik dengan pembentukan aliansi Beiling. Jadi, jika Liu Qingtian masih bersikeras membentuk aliansi Beiling, maka Lai Yan tidak akan ikut serta. Mendengar itu, Liu Qingtian menatap marah pada Lai Yan, lalu juga memberikan ancaman padanya. Akan tetapi Lai Yan tidak takut sama sekali, dia malah tertawa dan akan segera pergi dari aula pertemuan tersebut. Tepat ketika Lai Yan melangkah keluar dari kuil, suara yang dalam terdengar dari pintu masuk kuil. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh terbang mundur. Ia terbang kembali dan menghancurkan pilar batu, sebelum tubuhnya mendarat di tengah kuil. Orang yang tergeletak di tengah kuil itu adalah Lai Yan. Segera kegaduhan bergema di dalam kuil, karena dengan kekuatan Lai Yan bisa terluka dalam satu serangan. Tidak lama kemudian, sesosok pria tua berjubah abu-abu berjalan dari pintu masuk dengan wajah tanpa ekspresi.
Matanya yang suram perlahan mengamati orang-orang di dalam kuil. Kemudian, dia berkata dengan suara serak, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini tanpa izinku hari ini. Orang-orang yang pergi dari sini akan mati. Mu Feng mengerutkan keningnya, lalu dia berkata, Liu Jingshan. Benar sekali, sosok pria tua yang datang itu adalah Liu Jingshan, yang merupakan ayah Liu Qingtian. Liu Jingshan merupakan salah satu orang terkuat di alam Beiling, saat ini dia berada di ranah penggabungan surgawi. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Mu Chen dan yang lainnya mampu mengatasi Liu Jingshan? Mari kita tunggu setelah Donghua lengkapnya rilis setiap Jumat, jam 9 di platform resminya. Biar nggak penasaran dengan The Great Ruler episode 21, mari tonton video cuplikannya terlebih dahulu. 从这灵阵的复杂程度来看，至少是3级阵图。相信我一次吧！立刻动身，支援玉主。你能控制花龙，却一直在骗我。我是星阵的关键时刻还来救你，你就不知道柳玉主说的是个怎么样的联合之法？这是你自找的。今日一离开此地，那就是没有老夫的允许，谁死？ Nah itulah spoiler dan preview The Great Ruler episode 21. Semoga bermanfaat, dan nantikan video selanjutnya di Nakama Movie ya guys. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih ya guys.